bermilitan, kita berlatih menjadi pejuang. Tak pernah gentar hadapi lawan, dengan gotong royong kita kan menang. Dengarkan suara gegap gempita mengiringi derap langkah pejuang. Ke medan perang hadapi lawan, janganlah ragu, mari berjuang. Kader partai yang sangat militan, kita pejuang bukan bayaran. Selalu siap menghadapi lawan, gotong royong untuk kemenangan. Gotong royong untuk kemenangan. Selamat datang. Kita dapat bertemu bersilaturahim dalam agenda Saresean dengan beliau Mbak Casita sebagai serangkaian hari ulang tahun partai yang kebetulan kemarin serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang juga menyelenggarakan beberapa kegiatan. Salah satunya puncaknya kemarin adalah upacara bendera yang dilaksanakan di Kabupaten Malang, dan secara tertulis sudah saya laporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat. Dan kebetulan juga seluruh anggota fraksi pada saat bersamaan dengan upacara sedang melaksanakan pimpinan teknis yang ada di Jakarta, dan juga diisi dengan kegiatan-kegiatan partai yang tentunya sudah kita ketahui bersama. Tapi sebelum itu Mbak Sasita perlu kami laporkan bahwa insya Allah struktur di C, PAC, ranting, anak ranting itu seluruhnya hampir 9.200 orang. Itu dari jajaran struktural dari tingkat DPC, PAC, ranting, anak ranting. Tapi sudah stop, kesedihan jangan berlarut-larut. Jangan menangisi yang sudah terjadi, tapi kita bangkit untuk bagaimana ke depan untuk menjadi lebih baik. Karena menangisi apa yang sudah terjadi tidak mungkin itu akan bisa kembali lagi seperti kemarin. Tapi tagline kami Dewan Pimpinan Cabang Partai ini bersepakat untuk membuat tagline Pemalang Bangkit. Apalagi hari ini Mbak Casita hadir di Kabupaten Malang, memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada kita semua. Semangat memang penting, dorongan juga penting. Apalagi Mbak Casita hari ini hadir di Pemalang itu membawa telur 1 ton. Ini luar biasa, ini tepuk tangan untuk beliau. Tapi masih dalam perjalanan, tenang. Ini luar biasa ini. Tapi bukan itu yang diharapkan, tapi semangatnya kita semua nanti dengarkan arahan beliau, karena beliau juga sebagai legislator Dewan Perwakilan Daerah yang kebetulan juga kita Pemalang ya andil. Raketan 71.290 suara, Bu Casita. 71.000 kalau kita lihat data itu dari Batang sampai di Brebes itu kelihatannya Pemalang paling tinggi, tapi kok Bu Casita nggak pernah ke Pemalang gitu loh. Ya ini sudah dimulai. Harapannya setelah beliau hadir bahwa kita di Malang sekalipun baru mengalami kekalahan, bangkit dan bangkit untuk meraih kemenangan tahun 2024. Saya kira ini laporan singkat dari saya. Selamat datang Mbak Casita. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas oleh-olehnya. Yang lebih penting bahwa kami tetap eksis, kami tetap ada. Kabarkan kepada DPP maupun DPD bahwa kita itu tetap semangat untuk berjuang meraih kemenangan yang akan datang.
Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya. Izin saya berdiri gini boleh ya? Ya. Saya belum bakat jadi pejabat, jadi rasanya kalau di podium tuh agak grogi. Ini Mbak Sita kok yo bangetan, kemudian jalan tolong kampanye orang tahu teko intinya gitu. Jadi izin hari ini saya hadir di sini ingin silaturahmi, ingin berkenalan dengan Bapak Ibu PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Ya, kenalan kan belum lihat bentukannya. Dan hari ini izin pakai baju putih supaya agak mirip sama gambar gitu. Jadi orangnya sama kan gitu. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, ini perkenalan resmi saya. Nama saya Kasita Ariwi Katmandu. Nggak usah dipanggil Ibu, panggil Mbak Sita saja. Iya, saya paham nek jenengku angel banget Pak. Namaku susah banget. Harus satu barisan, itu baru namanya PDI Perjuangan. Jadi mudah-mudahan kita selalu bersama dalam satu barisan untuk mencapai tujuan dari keluarga besar kita, keluarga PDI Perjuangan. Lihat baca-baca memang tidak ada terkait dengan aspirasi. Namun demikian mungkin kalau tidak disampaikan aspirasi ke panjenengan, mungkin hanya sebentuk dukungan bisa kepada DPR yang di pusat yang mewakili dari PDI Perjuangan. Kami punya unek-unek gini Mbak Casista, di Kabupaten Pemalang saat ini pasca penerimaan P3K, mungkin jenengan sudah tahu paham P3K bahwa pengabdian GTT yang ada di Kabupaten Pemalang, di guru SMP ada sekitar 900-an pengabdian, di SD ada 1.400-an guru pengabdian yang rata-rata pengabdiannya dari 10 sampai 18 tahun. Nah, kemudian kami sebagai partai Wong Cilik mendukung bagaimana kesejahteraan ini meningkat. Kebetulan saya di Komisi D yang membidangi pendidikan, ingin bagaimana teman-teman yang pengabdian sudah lama ini ada perhatian dari pemerintah. Sekalipun kemarin waktu Bintek di Jakarta, ya kan, itu juga ada yang menyampaikan tentang P3K. Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa yang namanya guru harus ada sertifikat pendidik, betul. Tapi bagaimana kita akan menghormati para pejuang kalau guru-guru kita yang sudah melahirkan pengabdian 10 sampai 18 tahun ini tidaklah waktu yang pendek. Nah, pengabdian itu kalau kita negara sebagai bangsawan yang baik harusnya memperhatikan tentang pengabdian. Memang di nomenklatur tentang di PP 49 tersebut ada penilaian afirmasi umur 30-15, tapi tidak menyelesaikan masalah. Dan yang kami harapkan pengabdian ini negara hadir untuk memberikan sebuah ribet. Bagaimana anak-anak didik yang dididik sudah ada yang jadi TNI, Polri, bahkan ada yang jadi Dewan juga. Ini kan berarti bukti bahwa guru itu memang berprestasi dan mampu mendidik. Kalau dinilai masalah sertik, wong saat itu pengabdian di pemerintahan tidak mudah mendapatkan sertik. Nah, ini mohon dibantu terkait pengabdian GTT yang tidak lolos P3K, terutama untuk penilaian nomenklatur tersebut agar ada kemudahan-kemudahan. Ya kan, umur 80 tahun, 58 tahun, mohon maaf, tidak bisa lulus karena sudah tua, ya kan. Sementara kalau lulus 1 tahun pensiun, kan kasihan. Dibandingkan dengan anak-anak yang memang usianya masih muda dan baru lulus, pikirannya cemerlang. Nah, ini mohon bantuan dan dukungan dari jenengan, dari wakil DPD Jawa Tengah, karena bukan penerima aspirasi, tapi mohon disambungkan, ya Pak ya, mohon disambungkan akan perhatian terhadap pengabdi pada bangsa dan negara. Pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan terhadap mereka yang sudah habis cukup lama. Kesejahteraan di sini, waktu beliau di Pemprov Bupati sudah memberikan kesejahteraan 10 miliar, alokasinya hanya dibagi untuk guru per bulan 200.000. 200.000 Mbak. Itu waktu Pak John menjabat. Nah, saat ini belum ada peningkatan penambahan.
Harapan kami kesejahteraan meningkat, perhatian pemerintah pusat supaya betul-betul maksimal terhadap pengabdian terhadap negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi DPR ini tidak wabarakatuh. punya aspirasi, tapi bukan tidak bisa menyampaikan. Gitu. Jadi aspirasi yang saya maksud di sini itu mungkin sama seperti teman-teman DPR menurunkan alat tani dan lain-lain gitu. Tapi kalau salah satu tugas DPD RI itu memang kita ada fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu kita mengawasi undang-undang. Salah satunya yang menjadi concern dalam hal itu adalah terkait dengan guru. Dan itu adalah permasalahan yang sudah lama sekali ada dan kita sampaikan terus. Nah mungkin ini sedikit gambaran untuk teman-teman yang ada di kabupaten. Kemarin saya ikut serta, kita punya fungsi legislasi. Jadi kita membahas undang-undang tripartit antara DPR, DPD dan pemerintah. Nah ini kemarin kita baru selesai membahas undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, HKPD. Itu sudah disahkan, belum, menuju disahkan, tinggal dikit lagi ini disahkan. Jadi undang-undang HKPD itu nantinya akan merubah struktur dari transfer ke daerah. Jadi nanti ada perubahan untuk DAU, dana alokasi umum, formulasinya berbeda. Jadi yang hitungan sekarang DAU untuk kabupaten itu ada kemungkinan berubah lagi. Gitu. Itu yang pertama. Nah, apakah berubahnya menjadi lebih sedikit atau lebih banyak yang mungkin bisa dikira-kira. Kemudian yang kedua itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2. Itu terkait dengan keuangan negara. Jadi ada tahun ini, tahun 2022, ini adalah tahun terakhir untuk defisit lebih dari 3%. Jadi ini adalah tahun terakhir. Jadi tahun ini itu adalah normalisasi anggaran negara untuk menuju APBN tahun 2023 dengan defisit 3%. Dampaknya apa? Ya mungkin nanti tengah-tengah ada refocusing lagi, kan gitu. Jadi ini mungkin saya sampaikan lebih dulu. Jadi teman-teman yang di DPRD mungkin bisa persiapan karena ini kan udah masuk ke perubahan anggaran ya, untuk menetapkan perubahan anggaran. Belum ya? Enggak, untuk ini ya, jadi ini mungkin untuk persiapan lah, bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Jadi untuk normalisasi anggaran, jadi ada kemungkinan anggaran akan ada penyesuaian, entah kapan itu, tapi sepanjang tahun ini kemungkinan besar seperti itu. Nah, termasuk ini dampaknya adalah terkait dengan GTT itu, karena normalisasi anggaran, jadi mungkin ada banyak penyesuaian. Tapi nanti terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nuryani, ini pasti kita sampaikan terus Pak di pusat, karena itu juga menjadi salah satu fokus dari DPD RI. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sekarang dulu dengan sekarang gemuk mana Mbak ini? Yang saya pertanyaan. Ini langsung saya jawab atau gimana Pak? Nanti Pak, nanti Mbak. Jadi gini, tadi Mbak Casita menyampaikan keterkaitan dengan DPD RI. Tadi kan hanya punya fungsi legislasi mungkin ya, fungsi anggarannya nggak punya, terus fungsi pengawasannya punya apa enggak. Kami hanya punya harapan dan doa, karena kalau kita lihat mimik bicaranya Mbak Casita, saya yakin untuk komunikasi lebih enak dengan teman-teman ke depan. Harapannya biar Mbak Casita ke depan mempunyai tugas fungsi anggaran dan pengawasan, harapan kami itu. Terima kasih. Perempuan Pak. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah berat badan. Jadi mohon maaf Pak, untuk pertanyaan pertama itu saya tidak bisa jawab Pak, karena itu menyinggung saya sebagai wanita.
Bapak, mudah-mudahan ya Pak. Jadi kalau DPD RI ini kalau kita merubah fungsi dan tugas itu harus merubah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini arahnya belum ada arahan untuk amandemen undang-undang. Tapi mudah-mudahan ke depan saya Pak meskipun nggak punya fungsi anggaran, tapi saya belajar kok Pak fungsi anggaran, jogo-jogo ya kan? Gitu. Untuk kita semua, izin Pak Ketua. Perkenalkan, Pak Kasita, nama saya Budi Harmanto atau biasa dengan Budi Sapi. Itu maskot dari saya. Kalau kita mengutip berdasarkan pasal 22D yang ada sebagai landasan, sebagai arahan indikator kinerja DPD, saya pengen tahu nih, selama jadi DPD waktu di Senayan itu suka duka dalam pengawalan RUU yang khususnya dalam pemecahan 6 masalah pokok bagi warga negara itu ada tidak? Karena selama ini yang kita hadapi adalah 6 permasalahan pokok tadi itu. Kemudian dalam penyusunan RUU itu ada kisi-kisi tertentu tidak Pak, pada waktu berdampingan dengan DPR, mungkin ada hujatan, ada apa dan sebagainya. Itu suka dukanya seperti apa? Kalau tadi program-program beliau yang sudah menyampaikan, saya ingin tahu Mbak, suka dukanya apa sih Mbak? Penaknya apa tadi? DPD atau DPRI podo-poran gitu. Tapi kalau kita wanduan ke pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 mungkin sudah tertera di situ. Itu saja Mbak. Itu enak atau enggak dibandingkan dengan DPR RI? Nah, mungkin ini gambaran sedikit. Jadi DPD RI itu yang pertama, misalnya Pak, kita ngomong fungsi pengawasan dulu. Dalam undang-undang tertera hasil pengawasan DPD RI kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPR RI. Artinya yang menindaklanjuti siapa? DPR RI. Yang pertama dari sisi fungsi pengawasan. Kedua dari undang-undang pun sama. Kita membahasnya bersama di kamar sebelah. Jadi itu nanti undang-undang dari DPD RI diajukan. Ketika dia masuk ke shortlist daftar yang akan dibahas oleh DPR, itu nanti akan ada pembahasan tripartit. DPR, DPD, dan pemerintah. Nah, ini mungkin saya sampaikan. Pembahasan undang-undang DPR RI itu ada 3 tingkat. Tingkat 1 untuk pembahasan substansi, kemudian tingkat 2 itu pandangan fraksi, kemudian tingkat 3 disahkan paripurna. DPD RI dilibatkan sampai tingkat berapa? Nah, sampai tingkat 1. Jadi DPD RI hanya ikut pembahasan sampai tingkat 1. Dan kemarin kita pertama kali ikut pembahasan bersama DPR untuk rancangan undang-undang HKPD. Kebetulan saya yang ikut mewakili dari DPD RI. Dan karena belum pernah ketemu setelah pelantikan, saya mengucapkan selamat atas terpilih menjadi anggota DPD. Walaupun DPR antara ada dan tidak ada, kalau lihat tadi sambutan Pak Kasita. Rasa terima kasih karena selama 20 tahun 99 sampai 2019 kemarin Jawa Tengah itu belum pernah PD Perjuangan ada kadernya yang menjadi anggota DPD. Nah, hari ini baru sekali kita ada hadir dari DPD Mbak Tasita. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Harapannya karena waktu Mbak Tas nyalon, kebetulan saya ketua DPC-nya Pak Junedi sebagai bupatinya. Alhamdulillah suara cukup dan harapan kembali nanti masalah ke depan supaya Pemalang bisa seperti semula.
karena sekarang kalau Mas Dede turun, Mbak Cacita turun di Pemalang proyek bareng-bareng, insya Allah tahun 2024 akan karena waktunya tinggal 26 bulan lagi Mbak Cacita, kita itu pemilu. Nah, tadi sampaikan Pak Ketua bahwa kemarin baru kalah yang ngalah, karena saya kalah ya Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti bersama-sama Mbak Cacita insya Allah masih nyalon kembali atau di DPR atau di DPD, kita siap untuk mendukung kembali. Mudah-mudahan ke depan bersama-sama Mbak. Nah, karena memang fungsinya tidak seperti DPR Mbak Cacita, sehingga kita paham betul. Tapi kalau ada sebelah, tadi Mbak Cacita bisa meraih anggaran aspirasi sebelahnya, dan kebetulan Pak Sekretaris Fraksi adalah Bapaknya Pak Bambang Pacul, dan hari ini saya sudah beberapa kali ke rumah Mbak Cacita, baru ketemu hari ini, tatap muka juga baru. Kali ini waktu nyalon juga kita hanya gambar-gambar saja, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan ke depan insya Allah hari ini Mbak Cacita turun, dan harapan saya tidak hanya hari ini saja Mbak Cacita turun, karena apapun bentuknya sudah tergabung dalam partai PD Perjuangan tegak lurus, dan walaupun di PD itu non partai tapi harus berafiliasi ke partai, sehingga bersama-sama membesarkan partai di Jawa Tengah. Saya tahu persis bahwa Mbak Cacita dapolnya bukan hanya dapol 1, 2, 3, tapi seluruh Jawa Tengah 35 kabupaten, cukup luas dan cukup melelahkan. Namun demikian harapan kita ya Mbak Cacita nanti masih semangat lagi ya, kalau mau tenang di DPD ya tenang di DPD, kalau mau pengen yang punya 3 fungsi anggaran legislasi dan pengawasan ya di DPR RI. Terima kasih. Diri sendiri, maka saya tetap mohon dukungan dan bantuan, jadi kita bareng-bareng lah. Dan Jawa Tengah ini adalah kandang banteng, kita usahakan selalu dan tetap menjadi kandang banteng ke depannya. Terima kasih.